Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta semua keluarga. Dari channel yang ada mungkin ribuan channel konten-konten yang bagus-bagus, mungkin ini yang paling sangat sederhana. Karena pengambilan video ataupun gambar saya lakukan sendiri. Kemudian untuk pengisian suara, musik, sedikit edit dan lain sebagainya. Semua gambar atau tayangan yang saya post pada channel YouTube sederhana ini merupakan hasil karya sendiri. Namun semua hal tersebut merupakan suatu dokumen yang saya lakukan ataupun hal-hal yang dapat dan telah saya bisa perbuat untuk berbagi pengalaman kepada halayak orang banyak. Terutama walaupun saya sering berjumpa dengan teman-teman seusiaan seperti saya sekarang sampai 2 Januari 22 ini berumur 60 tahun. Nah, ketika kita berbicara umur 60 tahun, mungkin ada di bawah tersebut kita kategorikanlah umur 40, 45, 50, 55 dan seterusnya. Nah, banyak saya dengar termasuk juga kita ajak diskusi ketika menyatakan diri sudah berumur 40 lebih ataupun 45, 50 dan lain sebagainya, merasa diri sudah tua sehingga mindset atau rasa untuk ingin berolahraga menjadi enggan ataupun boleh saya katakan maaf saja malas. Untuk itulah saya berpikir bagaimana caranya untuk memberikan satu motivasi berbagi pengalaman kepada teman-teman yang seprofesi seumuran demikian, hingga ada suatu keyakinan diri atau ada usaha untuk melakukan olahraga walaupun berbicara kita di usia-usia lanjut. Nah teman-teman, berbicara usia lanjut, kalau saya sekarang sekali lagi sudah berumur 60 tahun pada tanggal 2 Januari 22 ini, saya masih tetap senang menggeluti beberapa olahraga yang saya tekuni. Salah satu diantaranya adalah seperti yang saya narasikan kali ini, yaitu terobosan. Terobosan merupakan rangkaian gerak yang sangat simpel, mudah, dan sebenarnya cukup simpel pun gampang. Dengan cara menarik nafas sedikit saja, tahan di dada, selanjutnya dilakukan pengeluaran nafas dengan cara menjulurkan tangan ke daerah depan, samping ataupun kemana arah yang kita tuju. Namun walaupun saya katakan gerakannya ataupun teknik itu adalah simpel, tetapi banyak teman-teman yang berdiskusi rasanya sangat sulit untuk melakukan hal tersebut, yaitu menarik nafas kemudian ditahan sebentar di dada dan selanjutnya dikeluarkan secara perlahan dengan menjulurkan tangan. Bolehlah kata saya simpulkan teman-teman, ketika berbicara akan menarik nafas kemudian tahan di dada selanjutnya dikeluarkan secara perlahan, kesimpulannya gimana pun caranya dalam melakukan gerakan ini, yang penting seketika itu kita bisa dapat menyalurkan tangan ke batang tangan kanan dan juga batang tangan kiri. Nah, setelah itu baru dilakukan satu olahan. Kemanapun arah yang ingin dilakukan putaran itu tergantung dari situasi dan kondisi saat melakukan pelatihan. Itulah simpelnya ataupun poinnya berbicara tentang gerakan terobosan. Ketika kita menjulurkan tangan seperti sekarang ini secara perlahan-lahan, setelah tangan lurus, secepat itu juga kita lakukan tarikan nafas, kemudian tahan di dada dan kembali dilakukan olahan. Itulah yang lebih gampang untuk berbicara masalah tarik nafas, tahan, dan selanjutnya dikeluarkan. Terobosan merupakan suatu gerakan yang saya memang cita-citakan dari bujang sampai saya masih untuk melakukan gerakan seperti saat ini. Nah, ada beberapa video yang saya ambil sebelumnya dan juga video yang baru saya kali ini pada tanggal 26 April 2022 jam 11.40 siang. Ada gambar yang saya post kali ini dan saya langsung narasikan. Namun untuk menambah perbendaharaan atau lebih banyak saya dapat memberikan narasi, sehingga saya ambil, nah inilah teman-teman video ataupun gambar saya ambil tanggal 26 April 2022 di siang hari 11.42. Saya berolahraga dengan menggunakan media kursi sebagai alat untuk melakukan satu gerakan terobosan.
Tekniknya simpel saja dengan cara menaruh tangan baik di ujung kursi sebelah pinggir kanan dan juga di ujung kursi sebelah ujung kiri, dan dengan cara menekan dengan catatan memberikan tenaga pada tangan kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan olahan. Jadi seperti itulah dia. Jadi dengan menahan, dikeluarkan napas secara perlahan, selanjutnya ditarik kembali. Jadi menggenggam pada pinggir kursi tersebut tentu dengan tambahan tenaga. Nah, seberapa kuat tenaga ataupun suasana yang kita lakukan di saat melakukan pelatih tersebut tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing orang. Kemudian lakukanlah berkali-kali dan rasakan. Yang paling penting pada saat bergerak seperti yang kita santai, kita perhatikan kali ini adalah setiap melakukan penekanan termasuk juga menaikkan badan ke daerah atas itu benar-benar kita rasakan otot-otot. Nah, sekarang untuk pola selanjutnya bisa dilakukan dengan posisi di antara jari 5 kiri dan jari 5 kanan itu jadi lakukan keberhadapan. Dan cara teknik seperti sekarang ini tetap kuncinya dengan menambahkan tenaga, selanjutnya dilakukan gerakan dengan secara pelan-lahan. Setelah tangan kita lurus, akhirnya lepaslah tenaga tersebut dan selanjutnya dilakukan penarikan. Itulah poin yang secara teori, dan hal ini adalah sangat simpel sekali. Teman-teman, kembali saya sendiri berkali-kali untuk memposting video-video yang semua tujuan tersebut adalah memberikan edukasi ataupun memotivasi teman-teman yang seusia ataupun mungkin generasi muda untuk melakukan satu kegiatan olahraga. Nah, sekarang ini kamera saya taruh di bawah, nah tunjuknya agar lebih jelas. Namun perlu juga saya permaklumkan pada teman-teman semua, kali ini saya tidak menggunakan busana ataupun pakaian dalam melakukan peragaan seperti sekarang. Kita seperti ini merupakan atas permintaan dari teman-teman agar dapat lebih jelas memperhatikan atau mengetahui olahraga apa yang saya lakukan. Ada beberapa kegiatan olahraga juga saya lakukan seumur 60 seperti sekarang ini, seperti senam menggunakan kursi, senam menggunakan tangga, senam menggunakan tempat duduk, beton, dan lain sebagainya. Nah, semua hal tersebut memang saya sudah coba alami ataupun kita ciptakan dari masa bujang, karena di saat bujang sering melakukan olahraga dan juga pernah menjadi suatu tim daripada atlet Bali dalam olahraga pencaksilat Jatinegara. Nah, setelah saya berpikir bahwasanya setiap tahun usia kita akan bertambah, dan akhirnya mulailah berpikir kira-kira gerakan apa yang kita lakukan di saat umur sudah lanjut usia. Yang penting dapat bergerak dan tidak memerlukan tempat juga waktu terlalu lama. Nah, metode yang kita gunakan atau saya gunakan dalam olahraga di usia lanjut ini adalah dengan pertama melakukan waktu. Jadi waktu yang saya gunakan olahraga tersebut menjadi 4 pagi, siang, sore ataupun malam. Nah, kalaupun pagi karena suasana sibuk termasuk juga acara mungkin padat rapat dan sebagainya, saya bisa lakukan gerakan olahraga di siang hari. Selanjutnya juga sama, ketika siang juga full acaranya, dan kita bisa lakukan sore hari, dan terakhir adalah malam. Jadi semua agenda dari 4 acara tersebut pagi, siang, sore, malam. Dan waktu yang saya gunakan paling tidak olahraga minimal adalah 3 menit, 5, 10 atau 15 menit. Jadi 4 metode waktu tersebut akan memacu diri saya untuk memberikan motivasi berolahraga ketika tidak dapat pagi menjadi siang, sore ataupun malam. Nah, malam pun terkadang jam 10 karena mood kita bagus. Nah, kembali ke poin ini teman-teman kerabat semua. Jadi untuk melakukan penekanan seperti ini kita sampai kelihatan otot-otot. Memang kita sadari semua, jadi setiap tubuh orang itu antara kelihatan otot-otot ataupun tidak tergantung dari situasi dan kondisi dari masing-masing diri kita. Kalau saya sendiri memang dari bujang melakukan gerak-gerak ini
sepertinya otot itu sudah tertata ya, sehingga saat di umur 60 sekarang masih ada kelihatan. Nah, teman-teman, marilah kita rubah mindset cara berpikir kita ketika memandang olahraga di usia lanjut. Tentu semua situasi dan kondisi kita adalah berubah, baik itu dari napas, dari kelincahan, dari segi body dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara di usia-usia bujang ya masih body masih gempal dan juga tenaga power masih besar sekali. Inilah saya perlihatkan dari dekat dalam melakukan terobosan itu semakin pelan di saat mengeluarkan napas itu kan semakin bagus dengan menggulurkan tangan. Setelah tangan kita lurus secepat itulah juga tarik napas dan ditahan dada sebentar saja dilanjutkan. Dan gerakan ke depan ini teman-teman ketika saya melakukan olahraga antara 10 menit saja. Jadi untuk body sudah kelihatannya agak menggempal dan kedua suhu tubuh kita cukup menjadi panas. Inilah kursi yang saya gunakan sebagai media. Olahraga terobosan dapat dilakukan secara posisi berdiri, duduk ataupun jongkok. Kalau sekarang saya lakukan terobosan itu posisi jongkok. Perbedaan di antara semua posisi tersebut antara berdiri, duduk, dan jongkok, mungkin rupanya posisi jongkok ini cukup membuat fokus, jadi power kita akan terbagi dua. Pertama itu adalah tenaga terfokus pada gerakan terobosan, artinya di atas pinggang, tentunya di tangan, di dada, dan semua organ tubuh kita di atas pinggang tersebut. Ketika berbicara posisi kita jongkok, otomatis tenaga juga akan terbagi pada otot paha, kanan kiri, dan juga tumit. Namun demikian, untuk melakukan atau mendapatkan hasil yang maksimal ataupun sesuai dengan harapan kita, ya sering saya melakukan terobosan tersebut dengan posisi jongkok. Artinya otot-otot pada paha atau pada betis itu sekalian kita dapat latih, dan juga otot di atas pinggang-pinggang tersebut di perut, di lengan, dada, itu semuanya bisa terlatih. Dan teman-teman dapat semua. Memang berolahraga adalah bukan semata-mata hanya untuk membentuk tubuh atau untuk membentuk otot dan sebagainya kan, tapi yang penting berolahraga adalah mengelastisitaskan di antara otot satu dengan otot yang lainnya. Terutama seperti video-video yang telah saya post ke YouTube ini, yaitu pada video 1-2 menggunakan kursi sebagai media olahraga. Sekarang video ketiga ini kembali saya narasikan berolahraga tersebut bukan semata-mata harus membentuk tubuh, menguatkan, mengeluarkan otot-otot, tapi tidak. Yang penting mengelastisitaskan di antara otot satu dengan otot yang lainnya, sehingga kolaborasi dari semua otot kita untuk melakukan aktivitas akan menjadi lebih baik. Artinya dia berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Katakanlah kita bangun pagi, tentu di saat akan menuju ke satu tempat, otot yang digunakan atau yang menopang gerakan tersebut sampai di tempat tujuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, antara lain ada otot pada persenian ke kanan, ke kiri, ke pinggang, paha, atau pinggul. Jadi inilah yang menurut hemat pengalaman saya, sehingga gerakan tersebut seperti senam dengan menggunakan beton, senam dengan menggunakan media kursi, termasuk juga terobosan ini. Nah, semua gerak-gerakan tersebut saya kumpulkan adalah untuk mengelastisitaskan atau pada persendian. Dengan demikian harapan kita tentu setelah elastisnya otot atau bekerja sama di antara satu otot dengan otot yang lainnya menjadi baik, tentu peredaran darah akan menjadi lebih lancar, dan dengan demikian suhu tubuh dan peredaran darah mengalir ke seluruh tubuh. Ini kembali ke narasi poin ini. Jadi teman-teman, gerakan ini adalah santai saja. Yang penting memang diperlukan satu tekad niat yang tinggi untuk fokus berolahraga. Semua hal ataupun apa yang saya dapatkan kali ini berolahraga dari bujang sampai di usia lanjut ini secara konsisten dengan 4 metode tadi, yang pada akhirnya saya sendiri menarik kesimpulan bahwasanya berolahraga dengan ringan waktu yang singkat 3, 5, 10 ataupun 15 menit tersebut dengan jadwal pagi, siang, sore ataupun malam, ini menjadi suatu hiburan bagi saya di usia-usia yang sudah senja di umur 60 sekarang ini.
bisa pakai olahraga tersebut seperti satu kesenangan. Jadi artinya tidak akan menjadi beban, tidak menjadi suatu hambatan ketika bergerak atau berolahraga dengan cara-cara demikian, karena tidak memerlukan tempat terlalu luas, tidak memerlukan waktu terlalu panjang, dan juga paling tidaklah mengganggu lingkungan, tidak mengganggu dan sebagainya. Inilah metode ataupun cara yang saya dapatkan dari semenjak ngebujang, gimana teknik ataupun cara melakukan satu olahraga agar tidak memerlukan tempat, waktu terlalu panjang, dan hal lain sebagainya. Teman-teman, kerabat semua, jadi untuk berolahraga di usia selanjut, saya pikir ataupun maksud kita tidak mesti, atau teman-teman tidak mesti harus melakukan olahraga sama seperti saya. Jadi kita bisa menciptakan gerakan lainnya, yang penting gerakan tersebut merupakan adalah talent ataupun kesenangan daripada olah tubuh yang kita lakukan. Dapat dilakukan dengan cara dari kecil, dapat dilakukan dengan media yang lain, serta banyak cara dapat kita lakukan. Yang penting sekali lagi ada niatan, ada suatu usaha, ada suatu keinginan yang secara terus konsisten melakukan prakteknya. Jadi persiapkanlah dari sekarang. Semoga video-video yang teman-teman dapat lihat ataupun buka di channel yang sangat sederhana ini akan memberikan suatu motivasi untuk bergerak. Bahwasanya walaupun mengatakan usia sudah lanjut, bergerak itu adalah sangat penting untuk memperlancar darah dan juga mengelastisitaskan apapun semua. Jadi semoga kita selalu ada suatu niatan untuk melakukan proses melatih otot kita. Otot semakin terus dilatih itu akan semakin bagus. Elastisan otot antara satu dan lainnya menjadi satu kesatuan tentu akan membuat aktivitas kita menjadi lebih mantap ataupun lebih lancar. Mari kita coba kembali mereview ataupun feedback teman-teman. Saya sendiri kurang lebih mengenal namanya HP sekitar 10 tahun yang lalu. Dari hal tersebut begitu ada perubahan. Jadi dalam HP ada kamera, ada aplikasi yang lain. Dari sana saya berusaha coba melakukan belajar secara otodidak, melihat di Google dan juga sekali-sekali mungkin diskusi sama teman-teman. Pada akhirnya setiap gerakan ataupun waktu yang saya gunakan olahraga, baik 3 menit, 5, 10, atau 5 menit tersebut, saya berusaha untuk menjadikan video ataupun menjadikan suatu aktivitas tersebut berupa dokumen, baik itu sebagai berbentuk foto ataupun sebagai bentuk dalam kumpulan video. Nah, inilah yang akan menjadi suatu nilai bagi pikiran saya ketika satu hari itu adalah 24 jam. Setelah 24 jam tersebut otomatis akan melewati. Jadi satu hari itu kalau dihitung cepat ya cepat sekali, kalau dihitung lama mungkin saja lama. Hari ke hari terus berubah seperti kita, yang pada akhirnya akan mencapai 1 minggu, setelah minggu tentu akan mencapai 2 bulan, setelah bulan akan mencapai tahun. Kalau kita kasih contoh, bisa melakukan satu gerakan mungkin 1 tahun yang lalu, walaupun gerakannya sama, dalam tahun selanjutnya setelah hitung 1 tahun gerakan yang kita lakukan, itu kemungkinan gerakan di tahun sekarang juga tersebut akan menjadi mantap, menjadi lebih bagus daripada gerakan tersebut. Namun kebalikan dari itu bisa jadi juga akan menurun. Kenapa? Karena situasi dan kondisi dari perubahan. Setiap orang pasti akan melalui satu proses perubahan. Yang namanya faktor umur dari setiap tahun akan bertambah, dan secara alami juga dari power, dari segi bentuk body dan sebagainya itu akan mengalami perubahan. Nah, jadi semua perbandingan antara tahun ke depan itu akan menjadi lebih bagus ataupun tahun di depannya yang dikatakan tersebut akan menjadi lebih berkurang ataupun menurun suatu aktivitasnya. Di antara dua hal tersebut tentu kita harus mempunyai suatu tekad, suatu niatan. Biasanya di dalam berolahraga bisa lanjut bukan semata-mata untuk mencari body lebih wah atau apalah namanya. Yang paling penting secara
kesehatan, kita menjaga kesehatan dan juga aktivitas yang kita lakukan. Nah teman-teman, minta maaf, jadi videonya dari awal sampai di menit 20 sekarang ini saya gunakan video hanya untuk terobosan saja. Jadi kalau video sebelumnya saya banyak menggabungkan antara satu video dengan video yang lain, namun ini hanya satu gerakan saja. Ini saya lakukan di siang hari, kurang lebih sekitar pada 1 minggu yang lalu saya ambil gambar, dan ini adalah merupakan olahraga di malam hari. Ya cukup di umur 60 sampai sekarang dengan berolahraga 10 menit 15 menit di tempat yang tidak terlalu luas dan juga dalam suasana kondisi santai, yang membuat suhu tubuh kita menjadi panas dan akhirnya berkeringat. Nah, semoga teman-teman kembali lagi termotivasi dan mempunyai suatu cita-cita ataupun program. Di berolahraga kita mesti harus sama dengan olahraga apa yang saya lakukan. Teman-teman dapat menciptakan, dapat merancang atau merencanakan olahraga apapun sekarang. Dan yang paling penting, gerakan tersebut merupakan talent atau sampai penjiwaan. Walaupun kita berolahraga dengan kesenangan kita sendiri, itu akan sangat enjoy sekali. Artinya walaupun kita berolahraga di malam hari, sore, siang ataupun pagi hari, hal tersebut akan tidak menjadi beban. Ini adalah yang paling penting bagi hemat saya, karena berolahraga tersebut tidak boleh mengganggu perasaan, mengganggu fokus ketika kita berada di suatu tempat olahraga, baik itu di lapangan, di tempat kursi, di tempat beton dan lain sebagainya. Nah teman-teman, mulailah saat sekarang bersiap-siap untuk melakukan suatu motivasi, merancang diri agar untuk ke depan sisa hidup kita yang melalui satu proses ini dapat kita lalui dengan pelan-pelan satu latihan, sehingga memang kalau kita berpikir untuk kesehatan berjalan usia lanjut ini janganlah menyerah dalam kita berpikir masalah umur. Nah selalu untuk merenungkan diri bahwa saya sudah tua, bahwa kita sudah lanjut umur dan sebagainya. Karena semangat itu adalah tidak memandang umur. Jadi konsentrasi, motivasi diri itu tidak memandang umur. Malahan semangat, motivasi tersebut merupakan suatu harapan untuk menjadikan sesuatu hal atau merefleksikan apa yang telah dan dapat kita lakukan di tahun sebelumnya. Dengan semangat dan motivasi diri itu tentu akan mencapai ke lebih ke depan lagi. Dan demikian, jadi motivasi dan semangat tersebut merupakan rohnya pada diri kita, baik dari segi pikiran termasuk juga dari luar yang ada di dalam diri kita. Lakukan suatu olahraga untuk membangkitkan motivasi pada diri sendiri, tentu dengan didukung oleh semangat dan rencana-rencana yang kita lalui dari suatu proses tersebut akan lebih memantapkan pada gerakan, termasuk juga ending hasil yang kita capai untuk kedepannya. Tentu dalam hal ini diperlukan suatu kesabaran, diperlukan suatu proses yang mungkin diantara satu orang dengan orang lain juga akan mengalami atau mendapatkan suatu proses yang berbeda. Semua hal tersebut karena kita berolahraga berusaha lanjut, tapi tidak menempatkan suatu kebahagiaan. Sebab kalau kita menjadi atlet, tentu dalam setiap olahraga ada tolak ukurnya. Selama sebulan mungkin berapa kemajuan yang dicapai, selama berapa kemajuan. Namun sekali lagi ketika kita berolahraga berusaha lanjut, ya syukurlah bahwasanya kita masih bisa bernapas, masih kita bisa bergerak. Jadi semasa kita mampu dan masih bisa melakukan suatu aktivitas, mari kita sekali lagi fokus dengan gerak-gerak tersebut dan lebih memantapkan agar keelastisitas sama otot kita selalu terjaga dan mendapatkan satu pun dan ending yang baik ke depannya. Memang ada beberapa komen yang sering terlontarkan pada teman saya, karena di seumuran 60 menurut teman-teman katanya masih eksis untuk berolahraga. Karena tapi itulah yang metode tadi teman-teman tidak banyak yang mengetahuinya. Nah,
Biasanya saya berolahraga tersebut dengan tidak menggunakan waktu terlalu panjang, kadang 5 menit, 10, 15, atau yang paling terpendek itu 3 menit. Selama terkadang juga dari pagi saya tidak melakukan aktivitas atau tidak ada aktivitas, baik itu acara rapat, acara keluarga ataupun keagamaan. Terus saya pikir keseharian untuk tinggal di rumah, waktu tertentu dengan mood yang kita coba usahakan. Bahwasanya teknik ataupun metode pakem yang kita gunakan pada saat usia lanjut berolahraga adalah bukan harus menunggu waktu atau menunggu waktu hari libur, hari 1 minggu baru berolahraga, bukan. Sebaliknya kita sendiri akan membuatkan satu jadwalnya. Itulah jadwalnya yang saya katakan tadi dengan 4 metode tersebut: pagi, siang, sore, dan malam. Kalau kita harus menunggu hari libur, termasuk juga hari-hari tertentu berolahraga, ya kita tidak tahu dalam keadaan begitu kita contohnya hari Minggu untuk melakukan aktivitas, tahu-tahu ada kesibukan yang mendadak pada harinya, tidak akan tercapai atau tidak terjadi rencana kita berolahraga di hari Minggu. Maka dari itu, marilah kita coba menyusun mindset atau metode cara agar berolahraga tersebut adalah kita menyediakan waktu, bukan waktu yang kita harus buat berolahraga. Siapkan waktu, apakah itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, ataupun 3 menit, dan tidak memandang itu adalah pagi, siang, sore, ataupun malam. Kalau kita berbicara olahraga malam, memang kelihatannya sedikit ataupun cukup aneh orang sambil berolahraga di malam-malam hari. Tapi ini adalah karena kalau kita berbicara tentang elastisitas otot, hanya menggunakan waktu 5 menit, 10, 15 menit seperti kita duduk di kursi dengan menempelkan tangan, termasuk juga menaikkan badan dan sebagainya, sesuai dengan praktek ataupun tayangan yang saya tampilkan di video tersebut di depan. Ini akan membuat pada saat olahraga malam hari itu menjadikan lebih fokus. Artinya kita tidak perlu mengambil sepatu, tidak perlu memerlukan tempat terlalu luar dan sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah tidak memerlukan waktu yang panjang, hanya karena di tengah tempat seperti sekarang ini. Teman-teman perhatikan, saya lagi posisi duduk, mungkin sampai itu ada kopi, ada rokok untuk sambil santai menggerakkan tangan ke depan, ke belakang. Setelah tangan kita dudukkan, pada akhirnya diganti oleh aktivitas daripada kegiatan tangan kiri. Karena kebiasaan hal ini terbiasa kita lakukan, sehingga saya anggap ini adalah satu hiburan. Menunggu waktu untuk sambil untuk mengurangi rasa jenuh di saat kita duduk sambil istirahat. Semoga teman-teman terinspirasi atau termotivasi setelah melihat atau mendengar daripada narasi dan menonton video-video saya ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya teman-teman, karena konten-konten yang saya buat ini videonya isinya seperti ini saja. Semua hal ini saya lakukan tujuannya untuk memberikan motivasi, berbagi pengalaman, dan juga mendokumentasikan pada channel YouTube ini. Suatu waktu kita istirahat dan tidak dapat melihat ataupun membukakan untuk juga memberikan evaluasi, melakukan evaluasi apa yang telah dan apa yang kita akan lakukan untuk depannya. Kalau apa yang telah kita lakukan berarti pastinya video-video tersebut kita bisa coba koreksi, kita coba bisa nilai untuk kedepannya, untuk persiapan agar semua aktivitas dalam hal ini. Saya topiknya adalah kontennya olahraga, ya kalau tidak ada suatu kemajuan zaman sekarang dengan kemajuan digital yang terlalu ketat dan yang luar biasa. Jadi banyak orang terjun ke dunia internet menjadi youtuber dan sebagainya. Tapi saya tidaklah secara fokus ataupun semata-mata untuk materi seperti youtuber lain. Saya sadari saya pun bukan seorang youtuber, ini adalah hanya untuk mendokumentasikan
internet ataupun channel YouTube. Semoga hal ini dapat bisa bermanfaat untuk di kemudian hari, baik itu untuk keluarga termasuk juga anak kita ke depan. Karena kemajuan daripada teknologi di luar sekarang sudah betul menjadi suatu kemajuan yang mesti dan harus kita perhitungkan selama kita sebagai memanfaatkan budaya timuran. Tentu hal ini harus dijadikan satu kolaborasi segi kemajuan internet ataupun kemajuan teknologi di bidang internet, dan sesuatu hal secara mundur tentunya hal ini tentu kita tidak bisa bendung, dan marilah kita ikuti kemajuan digital yang ada, dan dengan demikian pada harinya setiap pertemuan kita masih bisa berbagi pengalaman seperti sekarang ini kita bisa atau dapat lakukan. Karena sifatnya berbagi tersebut tidak mesti langsung kontak ke masing-masing orang, namun seperti sekarang pun kita bisa berbagi sesuatu hal yang positif untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan teman-teman melalui jarak jauh, melalui suatu perkembangan seperti internet dan juga YouTube, sosial media lainnya, baik itu Facebook, Instagram, serta komunikasi yang lain. Sekarang sudah mencapai 31 menit 36 detik teman-teman. Jadi panjang video ini saya buat adalah 33 menit 41 detik. Semoga lah teman-teman semua, baik yang saya kenal ataupun pernah bertemu secara langsung dan pertemanan melalui sosmed ataupun di internet YouTube ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah semua keluarga, dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dapat komunikasi sama keluarga dan juga berkomunikasi dengan teman-teman yang seprofesi ataupun teman-teman yang dikenal dalam sosial media tersebut. Menit 34 detik sekarang, sambil menunggu akhir video ini 33 menit 41 detik. Kembali saya sampaikan, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai jumpa bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.